FM Merkuri, sahabat, dan selamat pagi di hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang, waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Ini hadir menemani Anda ya, sahabat, dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat. Dan Anda bisa stay tune baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id, sahabat. Karena di websitenya Merkuri Anda juga bisa melihat secara langsung melalui visual radio seperti apa ya siaran kita di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. Anda juga bisa sharing, berkonsultasi juga di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Untuk edisi 9 Oktober 2024 ini, sahabat, di perjalanan Rumah Sehat kita membahas tema mengenali kehamilan resiko tinggi. Ya, sudah hadir di studio ada Dr. Fariska Zata Amani SPOG MCAT Clean, spesialis obstetri dan ginekologi, magister ilmu kedokteran klinis. Apa kabar, Dok? Ketemu lagi ya, Dok ya? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Yanti? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih sudah hadir kembali di Rumah Sehat Surabaya, Dok. Di tengah kesibukan tadi setelah berpraktek ya dari jauh. Perjalanan dari Gresik ya, Dok. Dari Gresik. Untuk ke studionya Merkuri, dan kita membahas awareness, lebih tepatnya juga mengedukasi juga terkait dengan mengenali kehamilan resiko tinggi. Sebelum kita berkaitan dengan kehamilan resiko tinggi, kita mengedukasi dulu atau menginformasikan kehamilan yang sehat itu yang seperti apa dan yang bagaimana sih, Dok? Oke. Sebenarnya kehamilan itu kan sesuatu yang normal ya, Mbak ya. Normal, yang fisiologis, yang memang alamiah terjadi pada seorang wanita sebenarnya. Nah, untuk menjalani kehamilan itu supaya menjadi sehat itu berarti ada beberapa macam istilahnya pemeriksaan dan sebagainya. Jadi menjaga supaya kondisi ibu dan janinnya itu dalam kondisi yang optimal, sehingga nanti pada waktu proses kehamilan kemudian melahirkan itu berjalan dengan aman, lancar, tidak ada resiko komplikasi yang berarti bagi si ibu maupun bagi si janin. Itu intinya dari kehamilan yang sehat. Gitu. Tidak ada komplikasi apapun, tidak ada gangguan apapun baik untuk ibu maupun juga untuk si janin gitu ya. Selama kehamilan tersebut, jadi kehamilan yang sehat seperti itu gitu, kecukupan gizi dan lain sebagainya itu ya, Dok ya. Nah, kalau kita bicara tentang kehamilan yang beresiko, apa yang dimaksud dengan kehamilan yang beresiko? Oke, jadi kehamilan resiko tinggi ini memiliki potensi komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan yang normal. Jadi ada beberapa faktor resiko yang meningkatkan ibu, baik itu komplikasi ke ibunya maupun komplikasi ke janinnya, sehingga nantinya akan memang beresiko tinggi kepada ibu maupun kepada bayinya dibandingkan dengan kehamilan normal alamiah seperti biasanya ya. Nah, biasanya istilahnya bentuknya seperti apa, Dok, kalau untuk komplikasi ataupun juga resiko tinggi terhadap janin dan juga ibu? Mungkin ada beberapa jenisnya atau mungkin yang akibat kekurangan gizi atau seperti apa? Penyebabnya maksudnya faktor-faktor resiko dari kehamilan resiko tinggi ini banyak sebenarnya macam faktornya sebenarnya, berbagai macam faktor. Yang pertama adalah usia ibu. Nah, itu usia ibu tuh berperan penting juga pada, kan usia ideal untuk hamil adalah usia 20 sampai 35 tahun. Nah, di bawah usia terlalu, kalau kita menyebutkan di kedokteran ini 4T ya, 4 terlalu. Jadi terlalu muda di bawah usia 20 tahun atau terlalu tua di atas usia 35 tahun itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadi komplikasi baik ke ibunya maupun ke janinnya. Ini menurut penelitian ya. Nah, kan tadi 4T ya, 2 ada ya, terlalu tua, terlalu muda, kemudian ada terlalu sering. Jadi terlalu sering memiliki anak ya, terlalu sering. Jadi maksud terlalu rapat gitu maksudnya. Memang kalau idealnya kan jarak antara hamil kemudian hamil lagi, jadi antara melahirkan berikutnya itu gitu ya, kehamilan yang berikutnya itu sekitar 2 sampai
10 ya nggak sampai 10 tahun ya, 2 sampai 5 tahun itu idealnya. Jadi kalau misalnya kurang dari 2 tahun sudah hamil lagi dan melahirkan, nah itu resikonya seperti perdarahan, anemia dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah terlalu banyak anak. Ya, 4 ya ke atas ya, anak hamil yang sekarang hamil kelima misalnya gitu. Nah itu terlalu banyak anak juga beresiko pada ibu maupun pada janinnya. Berarti 4T itu adalah kalau kita bicara terkait dengan salah satu faktor resiko ya. yang terjadi pada kehamilan yang resiko tinggi ini, ada beberapa komplikasi nantinya. Nah, bagaimana kalau dengan kehamilannya mungkin tidak sering tapi kembar 3 itu juga beresiko tinggi juga? Itu ada riwayat istilahnya kondisi kehamilan saat ini. Kondisi kehamilan saat ini bagaimana? Apakah dia tadi termasuk kehamilan kembar itu juga memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan yang kehamilannya hanya 1 gitu ya. Kemudian ada juga mungkin kelainan plasenta. Jadi pada saat hamil yang ini kan berbeda ya antara kehamilan yang ini mungkin dengan kehamilan yang sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin nggak apa-apa, tapi yang ini kemungkinan setelah di USG ada kelainan pada plasentanya, misalnya menutupi jalan lahir. Nah, itu kan juga beresiko tinggi. Atau ada kelainan pada jumlah cairan ketuban misalnya. Nah, jadi kehamilan pada saat ini pun juga harus dilakukan pemeriksaan. Nah, selain itu juga ada ini Mbak Yanti, riwayat kondisi medis si ibu sebelum hamil. Bagaimana riwayat kondisi medis ibunya? Apakah misalnya memang ibunya sebelum hamil sudah punya hipertensi, tekanan darah tinggi, atau punya diabetes, kencing manis kencing manis, terus nanti akan berlanjut biasanya menjadi kencing manis dalam kehamilan, itu bisa. Nah, itu juga harus diperhatikan juga. Itu termasuk kehamilan yang beresiko tinggi kita kategorikan. Itu menjadi salah satu faktor resiko dari kehamilan resiko tinggi gitu ya, Dok ya. Itu beberapa ya, sahabat. Jadi sebelum ibu hamil juga harus dicek terlebih dahulu kesehatannya seperti apa. Jadi mempersiapkan kehamilan bukan hanya 9 bulan ya, Dok ya. Ya, sebelumnya itu juga sudah harus kita sebagai perempuan sebagai perempuan harus memiliki pemahaman bahwa nanti kita kan akan mengandung, menyiapkan anak gitu ya, membangun anak kita, mendidik anak kita. Jadi kita harus mempersiapkan mulai dari sebelum kehamilan itu. Termasuk gizinya juga, Mbak Yanti. Nah, obesitas maupun kurang gizi itu juga menyebabkan salah satu faktor resiko untuk kehamilan beresiko tinggi. Kekurangan dan kelebihan itu beresiko juga gitu. Jadi kita semuanya harus dalam kondisi ideal ya. Ideal ya. Kelebihan dalam artian obesitas itu juga beresiko. Kekurangan itu juga beresiko juga gitu. Ya. Jadi yang ideal saja gitu ya, sahabat. Nah, kalau kita bicara itu beberapa penyebab dan juga faktor resiko dari kehamilan. Kalau genetik itu masuk bisa nggak sih, Dok? Kalau semisal orang tuanya, ibunya dulu waktu hamil beresiko tinggi gitu ya, apakah itu juga nanti akan turun? Bisa ini salah satu kalau misalnya Mbak Yanti pernah dengar preeklamsi. Nah, itu memang dari penelitian menunjukkan bahwa kalau misalnya ibunya atau ada saudara perempuannya yang mengalami preeklamsi pada saat hamil, maka dia akan beresiko tinggi terkena preeklamsi juga. Gitu. Jadi memang kita pada saat melakukan dokter ataupun bidan akan melakukan pemeriksaan, pasti akan menanyakan, Bu, apakah memang ada riwayat sebelum hamil ini adakah riwayat preeklamsi tadi, terus kemudian apakah ibu atau saudara perempuannya pernah mengalami preeklamsi, itu pasti akan ditanyakan juga. Itu beberapa. Nah, kalau kita bicara faktor resiko itu apa saja, Dok? Preeklamsi, kemudian bayi kekurangan air ketubannya, atau apa saja yang dikatakan resiko tinggi? Jadi tadi berdasarkan satu usia usia, kemudian yang kedua dari riwayat kondisi medis ibu sebelum hamil, terus yang kemudian riwayat hamil yang sekarang ini bagaimana tadi, dari plasentanya tadi, kehamilannya kembar atau tidak, kemudian dari jumlah cairan ketuban tadi. Terus yang keempat adalah faktor tadi berat badan gaya hidup gaya hidup, obesitas, kemudian apakah dia kurang gizi ataukah dia ada mungkin pengguna alkohol kan bisa alkohol, itu merokok itu juga bisa merupakan salah satu kehamilan yang beresiko tinggi, kebiasaan terkait faktor kebiasaan dari si ibu.
Jadi gaya hidup ya itu istilahnya. Jadi itu. Nah, untuk parameter dari kehamilan dikatakan beresiko tinggi itu apa saja, Dok? Oke, seperti yang tadi saya bilang, jadi pasti kita akan melihat ibu hamil itu satu dari pasti kan menanyakan tentang usianya ya, usia, kemudian ini kehamilan yang keberapa tadi, betul. Kemudian habis itu jarak kehamilannya tadi kan, jarak kehamilannya apakah terlalu dekat ya, terlalu dekat kurang dari 2 tahun, atau terlalu terlalu lebar lebih dari 10 tahun. Oh, itu juga beresiko. Itu juga beresiko tinggi juga. Berlebih dan terlalu dekat dan terlalu jauh itu jadi nggak bagus. Jadi semua yang terlalu memang harus ideal semua ya, Dok ya. Benar. Jadi harus ideal memang. Ya memang dari penelitian kurang dari 2 tahun atau lebih dari 10 tahun itu akan meningkatkan komplikasi baik pada ibu maupun pada janinnya. Jadi semuanya yang serba terlalu ya, terlalu dekat, terlalu 4T tadi. 4T itu juga termasuk terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak, terlalu kurus ya, terlalu itu juga semua yang terlalu ternyata di kehamilan itu beresiko tinggi gitu ya, Dok ya. Kita bicaranya seperti itu. Nah, kalau bicara tentang gejala dari kehamilan beresiko ini ada nggak sih, Dok? Jadi kita sebagai perempuan harus bisa mengenali tanda-tanda tadi ya. Apakah ini kalau misalnya kita hamil, apakah saya tuh termasuk kehamilan beresiko tinggi? Yaitu tadi satu, apakah masuk ke dalam 4T tadi? Kemudian dilihat tanda-tanda pengenalan pada saat kita hamil, apakah ada tanda-tanda atau gejala misalnya perdarahan saat hamil, atau ada keluhan nyeri perut yang hebat ya. Kalau cuman kan hamil sebenarnya wajar ya kalau nyeri-nyeri pinggang biasa gitu ya, kayak kalau pegel gitu ya, itu masih nggak masalah. Tapi kalau nyeri perutnya hebat sampai tidak tertahankan, nah itu harus hati-hati. Jadi kita harus bisa mengenali itu. Terus yang kemudian pembengkakan kan memang wajar ya Mbak ya. Kalau misalnya orang kalau misalnya hamil kan pasti ngomong kakinya kok bengkak gitu ya. Sebenarnya itu wajar, normal. Cuman yang harus diperhatikan pada ibu hamil kalau misalnya pembengkakannya ini terjadi secara ekstrim gitu ya. Jadi bengkak kemudian disertai dengan sakit kepala, gangguan penglihatan. Nah, itu resiko tadi preeklamsi tadi, tekanan darah tinggi. Itu harus sebagai perempuan kita harus mengenali tanda-tanda itu. Kalau cuman bengkak, tapi bengkak biasa nggak ada tanda-tanda nyeri kepala atau gangguan penglihatan masih nggak masalah, tapi tetap kita harus aware ya, kok bengkak ya apapun kakinya, gitu ya, dikonsultasikan ya, Dok. Harus bersikap hati-hati gitu ya. Kemudian ini nih yang paling sering adalah tanda penurunan gerakan janin. Nah itu kita harus karena kan yang merasakan gerakan janin kan si ibu ya, kita nggak bisa, orang lain dokter kan nggak bisa merasakannya. Jadi yang merasakan gerakan janin adalah si ibunya. Jadi pada waktu kontrol mesti biasanya ditanyakan bagaimana Bu gerakan janinnya. Kalau gerakan janinnya berkurang, berarti ada resiko kemungkinan kan ada gangguan aliran peredaran darah kepada si bayi sehingga atau gangguan oksigenasi mungkin atau pertumbuhan janinnya tidak bagus kan gitu. Nah itu harus dikenali dari si ibu tadi bagaimana cara menghitung gerakan janin yang benar yang baik ya, yang normal itu seperti apa gerakan janin. Nah, itu harus si ibu itu harus mengenalinya. Jadi si ibu juga harus mulai teredukasi dengan baik ya gerakan janin yang baik itu seperti apa, dan si ibu pun ini sudah harus mulai tanya ataupun juga berdiskusi selalu dengan bidan ataupun juga dengan dokter, itu yang paling penting. Nah, kalau untuk mual, Dok, kadang kan mual saya ini mual yang wajar kah, mual yang berlebihan kah, atau mual yang gejala resiko dari kehamilan nih? Jadi kalau mual muntah pada ibu hamil itu sebenarnya wajar, normal ya, karena memang perubahan hormon, adaptasi tubuh kita terhadap peningkatan hormon-hormon pada saat kehamilan. Nah, yang disebut kalau misalnya kita harus hati-hati nih bagaimana mual muntahnya kalau memang tidak ada yang masuk sama sekali nutrisi. Nah, kemudian menyebabkan lemas, kemudian setiap kali masuk langsung mual muntah gitu ya, atau terjadi penurunan berat badan.
penurunan berat badan pada ibu hamil akibat mual muntah tadi. Nah itu memang harus segera dilakukan tindakan ya, mungkin harus pemberian infus dan obat-obatan. Ya, itu memang hal yang normal ya. Tapi kalau memang lebih istilahnya keseringan, terus tidak ada asupan yang masuk, tidak bisa makan yang masuk sama sekali, terus berat badannya jadi tambah turun, tambah lemes. Nah itu harus hati-hati. Nah itu juga masuk beresiko gitu ya, sahabat. Nah kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat. Anda bisa bergabung, sharing ataupun juga berkonsultasi bersama dengan Dr. Fariska Zata Amani SPOG MCAT Clean terkait dengan tema mengenali kehamilan resiko tinggi di 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Fariska Zata Amani SPOG MCAT Clean, spesialis obstetri dan ginekologi magister ilmu kedokteran klinis. Kita membahas tema terkait dengan mengenali kehamilan resiko tinggi ya. Tadi kalau bicara tentang faktor resiko dan penyebabnya ada 4T, tapi ada tambahan TT lainnya yang terlalu tadi ya Dok ya. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak, terlalu kurus, terlalu gemuk, itu terlalu itu yang beresiko terhadap kehamilan, sahabat ya. Dan kalau kita bicara tentang diagnosis dok, seperti apa berkaitan dengan kehamilan resiko tinggi ini, apa yang dilakukan? Biasanya tes lab kah lengkap? Pemeriksaannya atau? Berarti ya. Jadi satu pemeriksaan pada ibu hamil ya pasti pemeriksaan kehamilan rutin ya, pemeriksaan ANC namanya antenatal care. Itu minimal setiap ibu hamil wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 6 kali dan selama hamil ya. Kalau ada kondisi yang menurut dokter atau bidan ini termasuk kehamilan resiko tinggi, mungkin lebih dari 6 kali bisa. Tapi minimalnya adalah 6 kali itu untuk menentukan men-screening gitu ya, dari awal itu 6 kali. Kemudian habis dari pemeriksaan kesehatan rutin itu nanti secara berkala pada saat kontrol itu pasti akan diukur tekanan darah kan, tekanan darahnya, berat badannya. Kemudian pemeriksaan gigi dan mulut juga untuk mengurangi adanya infeksi dari gigi dan mulut. Itu bisa menyebabkan resiko terjadinya ketuban pecah dini. Kalau misalnya ada infeksi di daerah mulut, itu juga bisa menyebabkan ketuban pecah, ya resiko infeksi itu tadi. Jadi pemeriksaan gigi dan mulut itu pasti akan dicek gitu ya pada semua ibu hamil. Kemudian termasuk dukungan ini konsultasi gizi dan konsultasi psikologis ya, untuk kesiapan support sistemnya si ibu selama proses hamil dan melahirkan. Terus yang kedua adalah pemeriksaan USG. Nah USG ini ada minimalnya 3 kali selama hamil. Bisa lebih tergantung dari kondisi ibu dan janinnya dan sesuai anjuran dokter ya. Tapi minimalnya adalah 3 kali. Di trimester pertama 1 kali, trimester kedua dan trimester ketiga gitu. Jadi itu beberapa pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kehamilan ini beresiko tinggi atau tidak. Dan ternyata ini baru tahu saya, ternyata gigi dan mulut itu juga berhubungan. Padahal jaraknya lumayan tuh ya dok ya. Tapi bakterinya karena bisa kemana-mana. Bisa dari ini ya, misalnya infeksi gigi yang berat gitu ya, tidak diobati, itu kan bisa resiko terkena apa lewat aliran darah gitu ya, dan itu bisa menyebabkan kontraksi secara dini, terus habis itu terjadi ketuban pecah dini. Itu juga beresiko, dari penelitian begitu. Sehingga pada semua ibu hamil di puskesmas tuh pasti harus ada melewati pemeriksaan ke dokter gigi untuk melihat tadi apakah ada infeksi di sekitar gigi dan mulut. Nah itu menjadi penting ya sahabat, karena kalau dari kebersihan mulut dan gigi tidak terjaga, itu pun akan beresiko pada kehamilan gitu ya, dan juga beresiko pada kesehatan si janin ini juga. Kita ini ada beberapa pertanyaan dok yang sudah masuk di WhatsApp Messengernya Merkuri dari Ibu Weni Ayu. Dok, jika kehamilan pertama sudah mengalami kehamilan yang beresiko, apakah nantinya di kehamilan berikutnya resikonya akan lebih tinggi atau menjadi meningkat ya dok ya? Ya, kalau memang dari hamil sebelumnya ada resiko, pasti kita sudah mengklasifikasikan ibu hamil itu termasuk kehamilan resiko tinggi yang sekarang ya, yang kehamilan yang sekarang. Karena bisa jadi berulang kan, bisa jadi berulang. Nah, yang kedua untuk yang sekarang ini juga dilihat lagi apakah ada yang meningkatkan resiko tadi selain riwayat
kehamilan beresiko tinggi di kehamilan sebelumnya, terus kemudian kita harus cek lagi yang sekarang ini bagaimana, kan gitu ya, dari pemeriksaan tadi, pemeriksaan tekanan darah, kemudian berat badan, lalu pemeriksaan gigi mulut tadi, USG, kemudian pemeriksaan darah, apakah ada beberapa yang meningkatkan lagi resikonya. Jadi kalau memang kehamilan sebelumnya sudah beresiko tinggi, ya kita harus waspada, maksudnya untuk ibu hamil untuk kehamilan berikut ini kita harus sudah siap-siap. Wah, saya harus mempersiapkan diri apa saja yang harus saya lakukan. Gitu. Bisa jadi akan lebih, bisa jadi tidak, bisa jadi sama gitu ya. Tinggal kita mempersiapkannya diri supaya tidak sampai menimbulkan komplikasi yang serius, maksudnya seperti itu. Jadi segalanya itu dipersiapkan, bisa jadi ya Bu Ayu, tapi selama melakukan pemeriksaan ANC-nya dengan baik, selalu berkonsultasi, ya kehamilannya itu akan terjaga gitu ya Dok ya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Riza. Apakah ada perbedaan perlakuan pada kandungan yang masih muda di bawah 3 bulan dan kandungan yang sudah berusia tua, Dok? Perbedaan trimester, pemeriksaannya, perbedaan pemeriksaannya ya. Jadi secara umum kalau misalnya di trimester 1 itu kan sampai usia 14 minggu ya, 14 minggu, kemudian trimester kedua 28 minggu, terus 28 minggu ke atas kan trimester ketiga. Nah, pada trimester 1 pasti kalau misalnya kita waktu pemeriksaan kontrol itu kalau misalnya kan pasti ada detak jantung ya, kita cek detak jantung janin lah, itu kan belum kedengeran kalau di trimester 1 karena masih kecil. Jadi untuk perbedaannya ya pada saat kontrol itu, kalau kontrol ke dokter ya sama ya perlakuannya seperti timbang berat badan, tekanan darah itu sama. Cuman kalau misalnya untuk melihat detak jantung janin, mendengarkan detak jantung janin itu pakai Doppler, itu kalau di trimester 1 belum bisa, memang wajar lah. Nanti sudah mulai bisa di usia sekitar 5 bulanan ke atas, insya Allah sudah bisa terdengar yang dub-dub itu biasanya kan dicek. Nah, kalau perbedaan perlakuan secara ini sih nggak ada ya, maksudnya yang harus mungkin maksudnya menjaga ininya kehamilannya gitu ya. Apakah 3 bulan ini harus lebih lagi, atau kalau sudah trimester ketiga berarti sudah mau lahiran ya sudah sering jalan, kalau trimester awal bed rest aja gitu. Nggak usah sih sebenarnya. Gini, seperti yang saya bilang tadi, kehamilan itu adalah suatu proses yang alamiah, natural, yang memang fisiologis terjadi pada setiap wanita gitu. Bukan berarti kita hamil itu membatasi pergerakan kita, membatasi kegiatan kita sebagai perempuan, enggak. Ya kita boleh beraktivitas seperti biasa, cuman memang kita harus bisa pandai-pandai mengenali tanda-tanda. Apakah ini termasuk, adakah tanda-tanda tadi, apa nyeri atau perdarahan. Nah, kita harus aware itu, mengenali tanda-tanda itu. Dan apakah kehamilan saya beresiko tinggi, apakah saya termasuk kehamilan beresiko tinggi. Nah, itu kita harus bisa mengenali tanda-tanda itu. Kalau memang ada tanda-tanda seperti itu, maka kita harus segera kan konsultasi ke dokter, bertanya, kemudian kita bisa lebih aware lah seenggaknya ya terhadap kondisi janin kita setelah seenggaknya itu. Jadi memang kalau bicara perlakuan ya sama saja gitu ya, sahabat, tinggal seperti apa gitu ya. Pemeriksaan itu yang menjadi wajib ya Dok ya, supaya tahu betul kondisinya seperti apa, baik ibu maupun juga si janin ini. Kalau kita bicara tentang tata laksana, penanganan atau intervensi berkaitan dengan kehamilan beresiko tinggi itu seperti apa Dok? Jadi memang kalau sudah kita klasifikasikan pasien ini dengan kehamilan beresiko tinggi, pasti pemantauannya dan akan lebih ketat. Jadi anjurannya biasanya dokter akan melakukan kontrol itu tadi kan minimal 6 kali ya. Nah, ini mungkin harusnya lebih sering untuk kontrol. Terus habis itu USG juga harusnya akan lebih sering. Jadi pemantauannya akan lebih ketat dan tergantung dari di mana dia kehamilan resiko tingginya, yang di mana misalnya ada kencing manis, maka kita harus konsultasikan ke dokter misalnya spesialis penyakit dalam gitu ya. Kalau misalnya tentang gizi, misalnya kurang gizi atau kelebihan gizi, ya kita konsultasikan ke bagian gizi mengenai pola makan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada mungkin ada riwayat penyakit
yang lain misalnya autoimun kan bisa ya ada lupus dan ya. sebagainya, itu juga kita harus konsultasikan gitu. Jadi tergantung Kondisinya dari kondisinya pasien yang gitu ya. apa, jenis kehamilan resiko tinggi yang seperti apa. Tapi intervensinya akan lebih intensif ketat, gitu ya Dok ya. Lebih intensif seperti apa, lebih ketat gitu ya. Kontrolnya juga lebih sering, USG-nya akan lebih diperhatikan, begitupun dengan kondisi resikonya di mana, itu yang juga intervensi akan lebih dilakukan supaya kehamilannya itu menjadi Bisa berjalan aman lancar, ya. Tuh, sampai dengan persalinan nanti. Nah, pemeriksaan yang wajib tadi sudah dikatakan ANC 6 kali selama kehamilan, kemudian gizi yang diperhatikan, psikologis pun juga diperhatikan, karena kalau bicara tentang resiko tinggi, kadang ibu sudah hamil itu sudah swing sekali itu, apalagi ada kondisi yang beresiko tinggi terhadap kehamilannya. Itu juga diperhatikan selama kehamilan kalau kita bicara tentang hal ini ya sahabat. Nah, untuk proses kelahirannya Dok, apakah ada perbedaan? Karena kan orang di luar sana pasti kalau beresiko tinggi berarti ini selalu akan operasi sesar. Atau seperti apa kalau kita bicara nanti saat proses kelahiran? Untuk proses persalinannya sebenarnya tidak ada ini ya, maksudnya apakah harus sesar misalnya, enggak juga. Belum tentu kehamilan resiko tinggi itu pasti harus sesar. Jadi indikasi untuk melakukan tindakan operasi sesar itu adalah indikasi obstetri ya, ada indikasinya maksudnya. Kalau cuman memang tadi cuman 4T misalnya terlalu tua, apakah harus selalu sesar? Enggak juga gitu ya. Ada beberapa indikasi obstetri, misalnya dia kehamilannya mungkin kembar, atau kehamilannya misalnya letaknya lintang atau letak sungsang, hingga harus dilakukan operasi. Tapi yang menjadi perbedaan adalah kita harus mulai melakukan perencanaan lebih awal bagaimana proses persalinannya nanti gitu maksudnya. Apakah nanti misalnya ya pasien ini terindikasi sudah terdiagnosis misalnya ada preeklamsi misalnya, maka biasanya nggak kita tunggu sampai 40 minggu kan, HPL itu kan taksiran persalinan kan 40 minggu ya HPL itu. Nah, nggak mungkin kita tunggu sampai 40 minggu, apalagi kalau tensinya mulai tambah naik kan gitu ya. Jadi biasanya akan kita lakukan terminasi pengakhiran kehamilan di usia yang memang bayinya cukup bulan ya, yang sudah mateng, kemudian habis itu kondisi ibu juga baik biasanya gitu. Jadi perencanaan, istilahnya perencanaan persalinannya itu yang lebih kita diskusikan lagi dengan keluarga, dengan ibu dan suami gitu ya, dan keluarga, bagaimana sih perencanaan kehamilannya nanti gitu. Tapi tidak harus selalu sesar gitu ya, bisa juga dilakukan induksi persalinan misalnya dilakukan pemberian obat perangsang gitu, sehingga nanti bisa lahiran normal gitu. Jadi nggak harus selalu sesar operasi. Tidak selalu sesar, bergantung dari kondisi, dan itulah diperlukan kontrol yang lebih sering, USG yang dengan dokternya gitu ya. Berdiskusi nanti kelahirannya akan seperti apa, resikonya akan seperti apa saat persalinan nanti, itu dibicarakan dan dikonsultasikan selalu sahabat ya. Ada pertanyaan lagi Dok dari Ibu Septia. Dok, apakah ibu hamil dengan resiko tinggi itu nantinya kelahiran bayinya itu selalu prematur, dan apa efeknya bagi si janin jika saat kehamilan beresiko tinggi? Kalau kehamilan resiko tinggi nggak harus selalu prematur ya. Ada beberapa kondisi tadi yang mungkin tadi infeksi ya. Jadi kelahiran prematur itu paling sering disebabkan karena ketuban pecah dini. Nah, ketuban pecah dini itu penyebabnya kalau dari hasil penelitian itu adalah infeksi. Entah itu infeksi dari, mungkin yang paling banyak adalah infeksi saluran kencing, kemudian infeksi di daerah mulut gitu ya. Nah, kalau memang ada tadi infeksi, kemudian akhirnya terjadi ketuban pecah dini dan akhirnya kelahiran prematur, memang nanti akan beresiko ke janinnya, karena kan tingkat prematuritas itu istilahnya paru-paru, jantung dan sebagainya kan belum matang. Mata juga berpengaruh. Ya, benar. Terus lebih ke nafasnya ya juga ya, mungkin membutuhkan bantuan nafas. Sehingga pada kondisi kelahiran prematur kita harus mempersiapkan NICU yang tadi neonatal intensive care unit yang lebih bagus dengan fasilitas, mungkin perlu ventilator dan sebagainya gitu. Tapi nggak semua kehamilan resiko tinggi pasti prematur, enggak juga gitu ya. Kan tergantung jenisnya tadi. Tergantung jenis resiko
tingginya Ya. seperti apa gitu ya. Jadi memang bergantung dari kondisi ya, sahabat, karena kan resiko tingginya tuh banyak gitu ya, Banyak banyak faktor banget, tadi ya. gitu ya. Jadi bergantung, tidak selalu prematur dan tidak selalu Nah, sesar itu benar. tadi ya, bergantung dari kondisi si ibu. Tapi kalau selama kehamilan sudah diketahui beresiko tinggi dan ibunya sangat rajin berkonsultasi, itu pun akan menjadi aman gitu ya, Dok ya. Yang penting adalah mengenali tanda-tanda itu, kemudian habis gitu berkonsultasi Ya. dengan dokter yang ada, terus habis itu nanti tujuannya adalah kan membuat kondisi yang ibu dan bayi itu optimal sampai nanti proses melahirkan, sehingga komplikasi serius itu bisa kita tekan. Gitu. Nah, kalau bicara dengan komplikasi yang serius atau resiko terburuk, Dok, yang menyertai kondisi kehamilan beresiko tinggi ini apa saja? Yang paling sering itu yang komplikasi yang pertama adalah perdarahan ya, perdarahan pasca salin maksudnya. Ya, jadi pada waktu setelah melahirkan, terutama 4T tadi ya, 4T tadi itu beresiko terjadi perdarahan setelah melahirkan. Nah, jadi kalau terlalu tua, terlalu muda, memang dari penelitiannya kalau mungkin terlalu muda itu gizi dan sebagainya belum siap ya, maksudnya tubuh ini untuk menerima kehamilan ya dan Dari melahirkan. sel darah merahnya atau apapun gitu ya, Dok ya. Benar, resiko anemia kan lebih besar pada yang terlalu muda. Nah, itu resiko terjadi perdarahan pada saat melahirkan. Begitu juga dengan yang terlalu tua. Kemudian terlalu sering, itu kan resiko. Memang harus ada jarak kan untuk mempersiapkan tubuh ini memiliki adaptasi Recovery gitu ya, Dok ya. recovery pemulihan lah. Kalau misalnya baru anaknya misalnya pernah ada pasien saya tuh anaknya baru umur 11 bulan sudah Hamil. melahirkan yang sekarang. Udah Nggak proses hamil tapi melahirkan. sudah melahirkan. Nah, itu juga resiko, kita harus sebagai tenaga medis, sebagai dokter, wah ini pasti beresiko terjadi perdarahan pasca salin. Jadi kita sudah harus hati-hati. Iya. Begitu juga ke si pasien, kita harus edukasi, Bu, ini harus hati-hati nanti pada saat persalinan resiko terjadi perdarahan setelah melahirkan. Jadi kita sudah persiapannya itu sudah lebih ketat gitu ya, lebih aware gitu bahwa oh ini mungkin terjadi perdarahan pasca salin, sehingga pada saat kejadian kita nggak bingung karena kita sudah memiliki kesiapan. Dipersiapkan golongan darah ibunya apa, Benar. ada hal-hal yang worst-nya gitu ya, Iya, Dok ya, dipersiapkan sekali. Jadi ini juga menjadi perhatian juga untuk support system. Kalau istri sudah baru melahirkan ya tubuhnya ini kan baru recovery gitu ya puasa dulu gitu. Ya 11 bulan sudah lahiran gitu kan, bayinya umur 3 bulan. Jadi selisihnya nggak sampai setahun dengan si adiknya gitu ya. Itu sangat beresiko, tidak hanya bagi si janin juga bagi si ibu kalau pendarahan yang tidak tertangani gitu kan, worst-nya ya tahu gitu ya. Makanya angka kematian bayi dan ibu hamil di Indonesia cukup tinggi ya, Dok ya. Ini yang pengen kita edukasikan, membangun awareness berkaitan dengan kesehatan ibu dan juga janin. Meskipun kehamilan Anda beresiko tinggi, tapi kalau ada intervensi yang di awal ya, Dok ya, itu akan membuat kehamilan lebih nyaman bagi si ibu dan juga janin. Nah, ini pertanyaan dari Bu Nunu. Bagaimana kalau jarak kehamilan terlalu dekat, Dok? Kebobolan. Kalau orang Jawa mengatakan, Dok, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari resiko tadi? Ya, itu masuk ke T yang terlalu sering ya berarti ya, terlalu sering. Jadi memang terlalu dekat, Dok, terlanjur dekat jaraknya. Terlalu dekat jaraknya. Memang ini sering banyak nih pasien-pasien saya. Memang kalau saya mengedukasi biasanya pasien setelah lahiran selalu saya edukasi untuk melakukan konseling KB ya, keluarga berencana. Cuman entah mungkin belum sempat atau bagaimana gitu ya, akhirnya kebobolan. Nah, kalau memang sudah terjadi ya sudah kita lanjutkan, tapi tadi dengan intervensi mungkin pemeriksaan rutinnya harus lebih sering. Tadi minimal 6 kali ya. Ini kita harus lebih sering, kemudian USG juga lebih sering, lalu pemeriksaan laboratorium karena resikonya adalah anemia. Karena kan belum sempat recovery ya. Nah, itu juga saya pernah ada penelitian di Gresik juga, saya melakukan penelitian di Gresik, di rumah sakit saya yang di Gresik, itu ternyata anemia dalam kehamilan tuh banyak terjadi pada yang ini
terlalu dekat tadi jaraknya. Jadi sebelum jarak kurang dari 2 tahun itu resiko anemianya lebih tinggi. Karena kan belum pemulihan ya, belum recovery, terus apalagi masih menyusui ya. Masih menyusui kan pasti butuh begadang juga dok. Masih menyusui, butuh nutrisi gitu kan untuk si bayinya dan dia juga gitu ya, untuk ibu juga. Nah, itu resiko terjadi anemia pada kehamilan yang ini. Nah, itu nanti kan akhirnya ujung-ujungnya ya pada saat proses persalinan nanti. Nah, itu akan lebih resiko gitu ya, dok ya. Terus dan juga ini pertumbuhan janin yang pada sekarang kan resiko anemia pasti kekurangan oksigen dan sebagainya. Pertumbuhan janinnya bisa resiko terhambat, resiko kecil bayinya. Atau yang kita sebut BBLR itu ya, berat badan bayi lahir rendah. Nah, itu bisa resiko seperti itu. Jadi makanya USG harus lebih sering untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Nah, ini yang harus memang diedukasi ya, berkaitan dengan jarak, kemudian sering, tua dan juga muda, itu yang memang memiliki faktor resiko. Dan kita melihatnya jangan hanya faktor resiko terhadap si ibu saja, tapi juga si janin yang akan beresiko untuk tumbuh kembangnya. Dan ini adalah investasinya sampai dia tua nanti si bayi. Itu akan juga beresiko ya, dok ya. Makanya mempersiapkan kehamilan itu menjadi sangat penting, sahabat ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, bersama dengan Dr. Fariska Zata Amani SPOG MCAT Clean masih akan berlanjut di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 9 Oktober 2024 ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Fariska Zata Amani SPOG MCAT Clean, spesialis obstetri dan ginekologi Magister Ilmu Kedokteran Klinis. Sahabat, kita membahas tema terkait dengan mengenali kehamilan resiko tinggi ya. Dan kalau kita bicara tentang support system dari ibu hamil dalam kondisi terutama kehamilan yang beresiko ini seperti apa, dok? Oke, kalau support system tuh wajib ya, nggak hanya untuk kehamilan resiko tinggi sebenarnya, untuk semua ibu hamil ya. Cuman memang pada kehamilan resiko tinggi kita harus lebih memperhatikan. Pertama adalah bantuan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, misalnya dia sudah ibu hamil ini terdiagnosis misalnya entah itu preeklamsi atau kencing manis atau hipertensi, kan pasti ada ya, nggak mungkin melakukan kegiatan yang berat-berat kan gitu ya. Jadi ada suami ataupun keluarga harus memiliki support system, harus membagi kegiatan sehari-harinya, maksudnya seperti itu. Terus kemudian bantuan pada saat kontak darurat pada saat proses persalinan itu tuh harus ada gitu ya. Terus ada juga ini pendampingan suami pada saat proses kelahiran, itu kan penting gitu. Ya, itu menjadi itu support system karena bikinnya berdua ya, dok ya. Ya kan, jadi kalau istrinya sakit ya si suami harus juga support gitu ya. Dan suami juga harus melakukan perencanaan ya, diskusi, maksudnya lebih ke diskusi tempat persalinannya di mana, nanti metode persalinannya seperti apa gitu ya. Persiapan persalinan itu seperti apa, maksudnya harus didiskusikan lebih ini ya dengan si istri gitu ya. Jangan hanya istrinya saja yang memikirkan, nanti kan kepikiran stres gitu juga, ya, stres juga gitu ya. Jadi si suami dan juga kalau bisa mungkin keluarga terdekat ya harus diajak ngobrol gitu ya, bagaimana nanti kalau kan pasti akan susah ya setelah melahirkan, terus kan pasti ibunya juga masih pemulihan, tekanan darah tingginya kan tetap masih harus kontrol kan ya, bagaimana setelah itu. Nah, itu juga harus dilakukan diskusi nanti bagaimana membantu merawat setelah lahiran gitu ya, setelah proses melahirkan, membantu merawat anak-anaknya gitu gimana gitu. Supaya ibu juga mendapatkan waktu untuk setidaknya beristirahat, memulihkan kondisinya terlebih dahulu gitu ya, dok ya. Jangan pasti bergadang gitu ya. Nah, apalagi kehamilan beresiko tinggi ya, misalnya sudah operasi sesar, kemudian dulu transfusi darah misalnya gitu ya, sempat dilakukan apa namanya ya, manual plasenta, maksudnya dirogoh misalnya, hari-hari dirogoh kan pasti sudah lemes semua ya. Terus habis itu pulang bergadang. Nah, itu kan harus ada support system dari keluarga, dari suami gitu ya. Supaya ibu kan sudah melahirkan, jadi ibu menyusui ini juga supaya lebih nyaman lagi gitu ya, sahabat. Nah, kalau tadi saya terlewat ingin menanyakan berkaitan dengan pendarahan pasca persalinan ini, dok. Itu apakah langsung atau ada jeda beberapa hari, 3 hari baru hal tersebut terjadi, atau seperti apa, dok? Kalau kita bicara pendarahan itu kan
Kita tidak pernah tahu gitu ya dok ya. Ya. Apalagi di kehamilan beresiko tinggi ini. Oke, jadi perdarahan pasca salin itu dibagi jadi dua, Mbak. Ada yang pasca persalinan, perdarahan pasca persalinan dini dan juga pasca persalinan lambat. Jadi perdarahan dini dan perdarahan lambat. Okay. Kalau perdarahan dini itu dalam 24 jam pertama, kalau perdarahan pasca salin ya lambat itu ya di atas 24 jam ya sampai masa nifas selesai ya sampai 6 minggu. Jadi masa nifas kan 6 minggu ya. Nah, kalau pada yang pasca persalinan dini itu biasanya dalam 24 jam pertama kan pasti kita observasi ya di rumah sakit karena kan belum pulang kan biasanya. Betul. Lahiran normal ataupun lahiran sesar kan kalau sesar biasanya minimal 3 hari ya. 2 atau 3 hari lah ya. Kalau lahiran normal kan sehari besoknya baru pulang. Nah, itu kita bisa observasi kan di rumah sakit gitu ya. Atau di puskesmas gitu kan bisa kita observasi. Tapi kalau perdarahan pasca salin yang lambat itu biasanya pasiennya sudah pulang, kemudian habis itu terjadi perdarahan. Jadi yang seringnya itu saya temui ini biasanya mager gitu loh. Nggak suka mobilisasi dini. Biasanya kan memang baik itu lahiran normal ataupun lahiran sesar, biasanya pasti dokter itu akan menyarankan untuk mobilisasi secara dini. Gitu dicoba ya. untuk Jangan berjalan, gerak, untuk gerak gitu ya dok ya. Nah yang sering saya temui kalau perdarahan pasca salin yang lambat ini seringnya pasiennya itu mager gitu, nggak mau untuk berjalan melakukan mobilisasi dini, baik itu secara normal maupun sesar ya. Karena kalau sudah mager kan takut biasanya pasien itu takut, terutama yang masih hamil baru pertama gitu ya. Kan kalau lahiran normal kan dijahit ya, dijahit ada penjahitan gitu ya, robekan jahitan. Nah takut robekannya robek gitu brodol gitu ya, gerembes atau apa gitu ya. Jadi mager gitu, cuman diem aja takut gitu. Nah itu malah yang menyebabkan perdarahan karena tidak ada sirkulasi udara sirkulasi darah kan nggak berjalan gitu ya, tidak berjalan dengan baik. Kan harusnya memang nifas kan pasti keluar berdarah gitu ya. Nah pada saat dia mager kan darah itu terkumpul di dalam gitu ya, sehingga akan lama-lama kan terkumpul di dalam, akhirnya lama-lama kan ambrol gitu. Kontraksi rahim juga akan makin jelek karena terkumpul di dalam, tidak ada kontraksi yang bagus, peredaran darah nggak bagus, kontraksi jelek, kontraksi rahimnya jelek, akhirnya ambrol nanti bior gitu nanti. Nah, seringnya itu juga nantinya beresiko juga ya kalau kita bicara tentang pendarahan pasca salin ini yang merupakan juga salah satu kehamilan yang beresiko. Jadi setelah kelahiran, apalagi Anda saat kehamilan itu dikatakan beresiko tinggi, maka ya bergeraklah dan aktif gitu ya dok ya. Support system mungkin boleh tapi jangan berlebihan gitu ya dok ya. Supaya si ibu tetap bisa beraktivitas. Bisa mobilisasi. Kan memang nggak boleh berat-berat dulu. Cuman ya sekedar jalan itu kan nggak apa-apa. Bergerak ya, bukan mengangkat berat gitu ya dok ya. Itu yang dianjurkan, bergerak. Jadi bisa sahabat jalan atau ngambil popok mungkin, jalan ke sana gitu. Itu akan lebih bagus untuk pasca melahirkan gitu ya. Dok, kalau bicara tentang kehamilan resiko tinggi ini apakah bisa dicegah? Oke, sebagian besar bisa dicegah. Kita lakukan intervensi, kalau bisa lebih bagus ya sebelum hamilnya ya, maksudnya perencanaan kehamilan. Sebelum kita merencanakan kehamilan, kita harus tahu nih, seenggaknya biasanya kan memang lebih bagus konsultasi ya sebelum sebelum kita merencanakan kehamilan kan kadang lebih bagus untuk konsultasi ke dokter gitu ya. Dok, saya punya riwayat keluarga seperti ini sehingga nanti akan bisa diintervensi lebih bagus. Berarti harus minum asam folat gitu ya. Atau dulu waktu hamil yang sebelumnya ada riwayat mungkin bibir sumbing atau misalnya ada kelainan pada tempurung kepala. Nah, itu kan harus ada pemberian asam folat minimal kan 3 bulan sebelum perencanaan kehamilan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dicegah sebagian besar. Cuman memang ada beberapa hal yang mungkin terkait genetik dan sebagainya memang tidak bisa ya. Maksudnya kalau memang terkait genetik, cuman kita bisa mengurangi resiko yang lain. Jadi bisa mengintervensi sehingga tidak terlalu menambah resiko itu lagi. Ada beberapa yang bisa diintervensi gitu ya dok ya, dengan perubahan asupan ataupun juga perubahan gaya hidup gitu ya. Tapi memang ada beberapa kehamilan resiko tinggi ini yang tidak bisa gitu ya. Tapi meskipun begitu sahabat, saat sudah ketahuan kehamilan ini beresiko tinggi, maka intervensi
akan dilakukan secepatnya, itu akan jadi lebih baik gitu ya Dok ya. Jadi saat persalinan juga akan jadi lebih nyaman, kehamilan juga nyaman, perkembangan jadi si janin ini juga akan lebih baik sahabat ya. Dok, terakhir sebagai penutup di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu kali ini, pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri, apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Fariska Zata Amani SPOG MCAT Clean ini? Untuk ibu-ibu hamil dan juga untuk keluarga, untuk lebih peduli terhadap kesehatannya selama kehamilan dengan cara mengenali tanda-tanda tadi ya, tanda-tanda kehamilan, apakah memang saya ini termasuk kehamilan beresiko tinggi gitu ya. Salah satunya ada buku KIA kan pegangan buku pink biasanya kita bilang. Nah di situ udah lengkap Mbak Yati, sudah lengkap sekali untuk ibu hamil bisa membaca itu. Di situ bagaimana sih tanda-tanda yang harus tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai. Di situ sudah lengkap sekali. Nah, kemudian yang kedua jangan ragu untuk melakukan konsultasi. Jadi kalau ada kekhawatiran sudah tanya aja sama bidannya, sama dokternya untuk menanyakan kekhawatiran atau kira-kira seperti apa sih kehamilan saya. Jangan ragu untuk bertanya gitu ya. Yang ketiga intinya adalah kehamilan resiko tinggi ini memang memiliki resiko potensi komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan kehamilan normal, tetapi bisa kita lakukan intervensi atau penanganan yang tepat sehingga tidak menyebabkan komplikasi yang serius bagi untuk si ibu maupun si janin, sehingga kondisinya si ibu dan si janin bisa lebih optimal nanti sampai melahirkan gitu ya. Itu menjadi terpenting pemeriksaan ANC ya. Kalau Anda sudah dinyatakan positif hamil, itu menjadi sangat penting. Akan lebih baik lagi sebelum kehamilan mempersiapkannya adalah dengan asupan-asupan seperti asam folat, karena kita juga ternyata perempuan-perempuannya kurang zat besi, itu juga bisa ditambahkan gitu ya Dok ya. Segala persiapkan kehamilan itu menjadi sangat penting karena kita akan melahirkan generasi yang luar biasa juga. Jadi saat dia nanti lahir sampai dia dewasa nanti itu adalah bergantung dari saat kehamilan ya Dok ya. Kita tidak hanya mengharapkan bayi yang sehat saja, tapi juga pintar kan gitu ya. Pengen generasi penerus yang berdaya gitu, nggak hanya sehat tapi juga pintar gitu. Jadi ya harus memang perencanaan kehamilan harus dipersiapkan dengan baik. Sering-seringlah berkonsultasi terhadap dokter ya sahabat, berkaitan dengan seperti apa kehamilan yang Anda inginkan nanti gitu ya. Terima kasih Dr. Fariska Zata Amani SPOG MCAT Clean, spesialis obstetri, ginekologi dan magister ilmu kedokteran klinis, sudah hadir. Sama-sama. Sudah memberikan kita edukasi dan informasi terkait dengan banyak hal berkaitan tema mengenali kehamilan resiko tinggi ini. Untuk Anda yang tertinggal, sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan ini di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu ya. Dan perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini bisa Anda ikuti dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan di setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang sahabat. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.